kalian juga biasanya harus ngopi, hasilnya lebih maksimal dan pengerjaannya juga sekut. Oke, karena cuaca udah mulai sore dan langit juga udah mulai mendung, gue juga pengen gabung main bola sama anak gue. Kenapa? Mau main bola. Oh gitu, udah dijemput untuk main bola. Subscribe dulu yuk. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini dan terima kasih yang sudah mau menonton video-video gue. Lama kita nggak ketemu, hampir 1, 2, atau 3 bulan gue nggak upload video karena satu dan lain hal. Salah satunya karena view video gue dikit. Lupain aja hal itu. Karena sekarang gue akan memberikan tutorial pemasangan kabel ground. Nah, buat kalian-kalian yang sudah tahu kabel ground, bagus. Dan yang belum tahu apa itu kabel ground adalah kabel massa yang akan memberikan arus listrik lebih stabil di mobil Anda. Nah, bagaimana pemasangan kabel ground? Karena menurut gue tuh kabel ground di mobil harian tuh penting. Karena dengan lancarnya arus listrik stabil di mobil akan memberikan pengaruh yang signifikan ke penghematan, ke daya di mobil lo semua. Langsung aja kita lakukan tutorial pemasangan kabel ground di mobil. Kabel ground yang akan gue pasang itu mereknya HKS, besarnya atau diameternya itu 12 mm yang cukup oke arusnya. Itu seharga 1.200.000. Jadi kabel ground ini memang sudah punya sejak lama. Gue ketemu lagi di gudang dan sekarang pengen gue pasang lagi di mobil Avanza. Pasangnya cukup mudah dan gampang banget sebenarnya. Cuman memang trikinya itu mesti rapih. Jadi kalau masangnya cuman pasang doang, nggak memperhatikan estetika, kayaknya kurang lah ya. Nah, gue pengen pasang serapih mungkin, masang sendiri di rumah. Karena kita lagi gabut, nggak bisa kemana-mana, PSBB juga. Alasan aja sih, karena memang kontennya lagi kagak ada aja. Daripada kita nganggur, lebih baik kita produktif dan banyak manfaat. Jadi ini dia kabel HKS yang gue bilang, tebel banget. Jadi lebarnya itu 12 mm dan ini yang 6 titik. Oke. Jadi mungkin yang akan gue pasang itu pertama ke aki, ke ground, ke body, lalu ke head, ke body lagi, terus ke alternator. Nah, nanti kita lihat titik-titik mana aja yang bisa dipasang. Sebenarnya juga bisa pasang ke matic. Nah, karena dulu gue pasang di mobil manual, nah sekarang gue pasang di matic. Sebenarnya sih gue pengen coba di kabel groundnya dimasukin ke matic. Ngaruhnya itu apa? Katanya sih yang gue browsing itu bisa memperhalus hentakan setiap perpindahan gigi transmisi maticnya jika pasang kabel ground ini, apabila pemasangannya benar. Oke, sebelum kita mulai, yang pasti yang pertama kalian siapkan dulu kabel groundnya. Yang gue pakai seperti yang gue bilang tadi, HKS berdiameter 12. Dan kalian siapkan kabel tis, kunci 10 dan kunci 12. Dan kalian juga butuh baut 10 yang pasti, mur dan baut 12. Itu yang perlu kalian siapkan untuk pemasangan kabel ground di Avanza kalian. Dan tidak lupa, untuk lebih semangat lagi, kalian juga biasanya harus ngopi biar hasilnya lebih maksimal dan pengerjaannya juga sekut. Oke, mari kita mulai. Oke teman-teman, jadi ini adalah ruang mesin dari Avanza 1.5S Automatic Transmission. Jadi udah gue lihat-lihat, kayaknya kalau mau nempel grounding di matic bisa, cuman karena guanya males dan mesti dongkrak dulu karena bautnya ada di bawah dan gue sanksi kabelnya tuh kurang panjang. Jadi gue tetapkan itu nempelnya pertama di kutub negatif aki, terus di dudukan alternator sini ya, tempat alternator, lalu di
sini. Nah, di belakang filter nih ada baut. Nah, di sini. Habis itu ke sini. Ya di apa nih, wiper nih. Ya. Habis itu ada baut lagi di sini. Kalau kalian bisa lihat nih, ya itu di head, di kepala silinder. Ya di sini nih. Habis itu kita pasang lagi di sini buat grounding lagi. Oke. Itu selesai deh. Di situ. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 titik. Oke, langsung aja kita mulai pemasangan kabel groundnya. Kita bentangkan kabelnya. Yang bagian 4 sebelah kanan sini, yang 2 sebelah sini. Jadi yang pendek ini kita ke kutub negatif aki. Ini untuk ke ground di dekat firewall. Nah, untuk masang di kutub negatif aki ini kalian memerlukan baut 10. Setelah kutub negatifnya kita pasang di kepala negatif, maksudnya secara kencang, lanjut kita masang ke firewall. Nah, di sini nggak perlu baut, kita numpang baut yang ada. Oke. Nah, di firewall ini juga menggunakan kunci 10. Ini lalu kencangkan. Oke, sudah 2 titik kita pasang. Sekarang titik yang ketiga, itu kabel yang sini. Yang terdekat adalah ke alternator. Ini baut pegangan penyetelan alternator. Ini tidak perlu mur, soalnya tidak perlu baut, langsung kita tancapkan di baut sini, langsung kita kencangkan. Dan baut ini menggunakan baut kunci 12. Oke. Oke, lanjut ke titik yang keempat. Nah, jadi tadi setelah gue lihat, jalur yang paling rapih adalah harus melewati jalur apa nih? Jalur VVTi ini kayaknya, kabel VVTi. Jadi biar enaknya dilihat, ruang mesinnya lebih estetik. Nah, lagi kalau misalnya di atas jalur ini VVTi, takutnya ketekan ini kabel VVTi-nya, sensor VVTi-nya ketekan. Jadi amannya kalian lewatin bawah dari kabel sensor VVTi ini, melintang di atas head dekat tutup oli. Nah, yang ini yang paling panjang itu untuk di ground body ini. Nah, yang 2 ini ke head dan ke motor wiper. Oke, ini motor wiper. Ini juga nggak pakai mur, sudah pakai mur bawaan motor wipernya. Tempel sini, satu lagi ini di untuk head. Nah, itu dia. Nah, itu bautnya. Nah, mari kita pasang. Nah, untuk pasang di bodi massa ini kita mesti pakai baut 12. Jadi bautnya ada di bagian dalam rangka ini, murnya di luar. Nah,
Yang kelima, titiknya adalah di kabel head ini. Ini dengan kunci 10 kita mengencangkan. Oke, titik yang terakhir kita pasang ke motor wiper ini. Ini juga ground sekalian ground ke body firewall. Ini menggunakan baut 10 sepertinya. Sudah terpasang semua teman-teman. Terakhir kita inspeksi, adakah bagian yang kurang rapi. Dari pertama kita mulai ngecek dari negatif aki, langsung ke firewall, alternator, rangka depan bullhead, langsung ke head, terakhir ke firewall belakang, pasti pegangan motor wiper. Nah, triknya adalah kalian harus di bawah pipa filter udara, tapi di atas selang radiator, karena kalau di bawah selang radiator takutnya kabel groundnya terkena putaran dari belt. Ya, ini dia. Daripada hancur kan, ini kita pasang di atas selang radiator. Tuh, udah. Dan gua rasa ini cukup rapi. Tinggal kita kasih pegangan insulok di pusatnya ini, biar nggak ngewer-ngewer gini. Kita ikatkan ke selang ini. Nah, karena kita males bikin bracket ya kan, bisa aja kita bikin bracket, taruhnya di sini atau di sini buat bracket. Cuman kita pakai kabel tis aja yang sudah kita siapkan, lebih murah, lebih praktis, dan bisa dipindah-pindah nanti jika mau dipindahkan. Sekalian juga kita akan satukan kabel-kabel ini biar lebih rapi terlihatnya dengan insulok tersebut atau kabel stis. Oke teman-teman, pemasangan kabel ground HKS sudah selesai. Jadi gue pasang insulok yang pertama di sini, terus di sini. Itu sudah dua yang besar, yang kecil di sini. Tiga, empat, membutuhkan 4 insulok besar dan 1 insulok kecil. Itu dia. Oh ya, untuk terakhir kita coba nyalain dulu mesinnya. Jangan-jangan udah pasang begini repot-repot, kagak nyala mesinnya. Well teman-teman, itulah tadi tutorial pemasangan kabel ground di mobil harian. Menurut gue kabel ground itu cukup penting bila dipakai untuk mobil harian, apalagi usianya sudah mencapai 10 tahun ke atas. Nah, dan sangat berpengaruh lagi apabila di bawah cc 1500, karena efisiensi dan tenaga ada peningkatan sedikit di performanya. Karena cuaca udah mulai sore dan langit juga udah mulai mendung, gue juga pengen gabung main bola sama anak gue. Kenapa? Oh gitu, udah dijemput untuk main bola. Jadi terima kasih sekali lagi yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, and share. Terima kasih sekali lagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Salam sehat untuk keluarga kalian di rumah. Jangan lupa untuk selalu kontrol emosi saat berkendara. Gue Dede pamit bersama Raisya. Wassalamualaikum. Bye.